Pak, saya mau nikah, Pak. Tapi kok tidak ketemu-ketemu, Pak, pasangannya. Ya saya tidak tahu situasinya bagaimana, tapi kadang-kadang orang ada di titik sulit menemukan jodoh itu ketika dia standarnya terlalu banyak, terlalu ideal, terlalu tinggi, atau pikirannya serba negatif. Dikasih yang kualitas rendah, Pak, masa orang kayak saya dapat yang begitu. Nanti dikasih kualitas tinggi, wah takut saya, Pak, nanti saya. Jadi kayak mikirnya jelek terus. Dikasih yang tidak cakep, kamu tersinggung. Dikasih yang cakep, kamu minder. Lah terus maunya yang mana? Dikasih yang kaya, kamu merasa, tidak mau lah, Pak, nanti saya dianggap hanya modal itu saja. Ya. Dikasih yang tidak kaya, kamu sambat, Pak, saya sudah tidak kaya, dia tidak kaya. Ini tidak kaya double ini, Pak, tambah berat hidup ini, Pak. Susah sekali kamu dapatnya. Ini alasannya orang nikah. Tidak usah kaget nanti semuanya saya kritik ya. Termasuk yang milih tidak nikah. Ini baru saya kritik yang milih menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita belajar lagi, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Baik, bismillah kita mulai. Apa sih pentingnya menikah secara sosial? Menikah itu membuat jelas tanggung jawab. Bersama, saya apa, kamu apa. Kalau tidak menikah, sulit distribusi tanggung jawabnya. Sudahlah, kita tidak usah nikah, yang penting bareng saja. Itu susah nuntut tanggung jawab apapun. Kalau sudah nikah mungkin lebih gampang. Kamu kan suami kan? Oh, iya ya, aku suami. Karena sudah nikah. Tapi kalau belum nikah, kamu nuntut, kamu kan suami. Kata siapa? Mana buktinya? Itu bisa masih begitu. Jadi sederhananya, institusi pernikahan itu menegaskan kepastian tanggung jawab. Jadi lebih enak mengaturnya, lebih enak menatanya. Yang kedua, ini tadi sudah dijelaskan ya, menjaga stabilitas kalau pas mengasuh anak. Jadi kita menciptakan lingkungan berdua untuk mendidik anak. Kalau di luar institusi pernikahan lebih sulit untuk momong anak sampai dewasa. Yang ketiga, secara sosial pernikahan itu membangun jaringan. Yang menikah itu tidak hanya kalian berdua, tapi juga dua keluarga. Mungkin saja juga dua keluarga besar. Oh kan kayak Idul Fitri kemarin saya. Sekarang kan mulai banyak itu kan model terah-terah, model bani-bani itu kan. Iya. Ya kan sekarang ada itu. Saya Idul Fitri berapa kali ada acara bani ini, bani itu. Saya nunggu kalau ada bani Israel. Tidak ketemu ya. Pertemuan keluarga bani Israel gitu. Ya kamu nanti anakmu dinamain Israel gitu. Nanti kalau dia punya keluarga besar disebutnya bani Israel. Jadi pernikahan itu jaringan, membentuk jaringan sosial. Zaman dulu malah jadi strategi kan. Strategi agar bisa menguasai penduduk lokal, menikah. Strategi antar kerajaan, menikah.
Mungkin juga strategi perdamaian menikah. Jadi siapa tahu nanti Presiden Rusia besanan sama Presiden Ukraina, sama Presiden itu kita jadi rukun, tidak jadi perang. Nanti Donald Trump besanan sama Netanyahu, nanti nikahnya, undangannya di gedung mana, kan gitu. Jadi strategi sosial pernikahan itu. Kemudian yang keempat, mengatur hubungan seksual. Kalau ini sudahlah, kalian paham lah. Ya biar tidak kayak binatang. Sederhananya itu. Masuk akalnya di situ ya. Kenapa sih kok seks bebas itu sesuatu yang negatif? Ruginya banyak, resikomu banyak. Secara psikologis, secara sosial, secara budaya, apalagi secara agama. Kalau kalian pinter, kalian memang akan menghindari seks pranikah. Ya kecuali kamu, saya tidak terlalu pinter Pak. Ya beda lagi ya kalau alasanmu begitu. Tidak pinter kok bangga. Jadi pikir yang dalam dulu deh, segala resikonya. Termasuk secara psikologis ya. Psikologis itu ya paling tidak pride-mu terhadap dirimu, kebanggaanmu atas dirimu sendiri. Itu mesti akan hancur. Bahwa kamu tidak baik-baik saja, bahwa kamu bukan orang yang bersih dan lain sebagainya. Defisitnya lebih besar daripada enaknya. Yang kelima, kalau ini jelas ya, mengatur kepemilikan dan warisan. Yang keenam, identitas sosial. Ketika kamu menikah, ya kamu dapat status, dapat pengakuan secara sosial. Maka jangan heran kalau kamu belum nikah, tidak nikah-nikah, ditanya terus oleh masyarakatmu. Kamu belum diakui sah sebagai anggota masyarakat sebelum kamu nikah. Kalau tahlilan juga tidak diundang kamu. Wong belum punya keluarga. Jadi di masyarakat itu baru kamu punya status mandiri, dihargai sebagai satu individu yang berkeluarga ya kalau sudah menikah. Jadi secara sosial ada fungsi-fungsi yang dimainkan oleh institusi pernikahan. Oke, jadi ini malam hari ini saya tidak banyak ngomong tentang agama ya. Ini kalian sudah kenyang diceramahi agama, meskipun nanti di belakang saya singgung sedikit. Tapi kita bermain dengan filosofi-filosofi, dengan filsafat-filsafat. Oke, fungsi sosial sudah. Sekarang kita masuk lebih populer ya. Terus kita kritisi, kita masuk apa sih alasannya orang menikah dan apa alasannya orang tidak nikah. Sekaligus nanti kita kritik. Yang pertama, ini alasannya orang nikah. Tidak usah kaget nanti semuanya saya kritik ya. Termasuk yang milih tidak nikah. Ini baru saya kritik yang milih menikah. Ini alasan umum orang menikah. Yang pertama, ini sering juga kita dengar, biar tidak kesepian. Nah, kenapa kok nikah? Ya sendirian tidak enak Pak. Kemana-mana sendiri. Motor itu kan ada boncengannya Pak. Masa Pak kosong terus kan gitu. Ayo kalau tidak ingin kosong kamu Gojek. Nanti ada yang numpang di situ. Jadi alasan agar tidak kesepian. Tapi kalian jangan kaget ya. Kalau nanti sudah menikah, tidak ada jaminan kamu tidak kesepian.
banyak orang yang justru kesepian dalam pernikahan. Biasanya orang seperti ini merasa, aku nikah sudah sekian tahun, ternyata masih belum dipahami juga. Rasanya aku sendiri. Rasanya tidak ada yang mau mengerti aku. Jadi kalau kalian alasanmu menikah agar tidak kesepian, bisa saja nanti kamu menikah tetap kesepian. Bisa saja ya, tidak selalu. Ya ada juga yang terus cocok. Jadi ini alasan pertama. Alasan kedua, Pak, usia saya sudah banyak, Pak. Ini yang paling banyak saya dengar itu sudah. Pak, saya sudah 27 sekarang, Pak. Sudah tidak sunnah lagi, Pak. Sunnahnya kan 25. Sudah kelewat, Pak, sunnahnya, Pak. Itu. Alasanmu usia. Tapi nanti banyak sekali pandangan-pandangan yang menegaskan usia itu bukan jaminan kesiapan emosional dan mental. Kalau memang mentalmu belum siap, ya jangan dipaksakan. Emosimu belum siap, nanti malah menyusahkan pasanganmu. Jadi problemnya bukan usiamu berapa, kamu siap apa belum, kamu mau atau tidak. Kalau hanya dipaksa oleh usia, ya nanti jangan-jangan kamu blunder, maunya bahagia terus malah jadi susah. Jadi yang kedua, karena usia sudah banyak dikritik. Yang ketiga, ini juga banyak yang curhat ke saya. Tekanan keluarga dan masyarakat. Padahal dibolak-balik tema, apalagi tema era digital, kan sering kita kritik. Manusia yang hidup dengan mengandalkan komentar, validasi orang lain, dia sulit bahagia. Kalau kalian hanya mengikuti tekanan keluarga, tekanan masyarakat, berarti kalian menikah hanya memenuhi harapan mereka. Padahal yang menjalani kalian. Menikah hanya memenuhi ekspektasi orang lain. Kenapa kamu nikah? Sudah tidak kuat, Pak, saya ditanya kapan nikah terus. Berarti karena tekanan. Padahal yang menjalani pernikahan itu kalian. Pokoknya kalian anggap saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada sorak-sorai yang menyuruh kamu, anggap saja kamu main sepak bola terus mereka supporternya, kan gitu aja. Jadi sepak bola itu kan meskipun tidak gol-gol kan ya tidak apa-apa. Jadi pada saatnya nanti akan gol. Ini banyak yang karena tekanan keluarga, tekanan masyarakat. Yang keempat, ini juga sering jadi alasan orang menikah, yaitu ingin punya anak. Iya, anak itu bagian dari pernikahan, tapi bukan satu-satunya fondasi pernikahan. Kalau anak kalian anggap fondasi pernikahan, bagaimana dengan orang-orang yang sudah menikah, bahkan menikah lama, tapi tidak dikaruniai anak? Harusnya mereka bubar dong nikahnya, ternyata ya tidak. Jadi kalau bukan salah sih, ingin punya anak juga tidak salah. Ingin memiliki anak tidak salah. Tapi jangan dijadikan itu parameter satu-satunya. Nanti betapa kecewanya kalian kalau oleh Allah tidak dikaruniai momongan. Mesti kalian akan drop, stres, depresi luar biasa. Anak memang bagian dari pernikahan, tapi
Itu bukan satu-satunya fondasi pernikahan. Terus, yang kelima, banyak orang menikah alasannya butuh teman hidup. Duh, kalau cuma butuh teman, kamu ikut ngaji filsafat, temannya banyak. Ini alasannya lumayan sebenarnya. Tapi kalau hanya teman hidup, rasanya menikah itu tidak terlalu penting. Sekarang saya punya gadget saja mungkin cukup. Tidak perlu ditemani siapa-siapa, lebih asik malahan. Ada pasangan malah ganggu saja. Jadi kalau kalian hanya butuh teman hidup, menikah tidak hanya itu. Pak, saya sendiri saja sudah luar biasa, Pak, ngapain harus menikah? Kalian akan begitu. Kenapa kalian ngomong begitu? Karena kalian anggap nikah itu hanya nyari teman hidup. Padahal mungkin nikah juga tandemmu untuk tumbuh, pasangan mitramu untuk bisa jadi lebih spiritual, bisa jadi lebih mengendalikan diri dan lain sebagainya. Jadi coba dicek ya, kalian yang sudah ingin menikah, alasanmu apa? Oke, terus ada yang menikah dengan alasan mencari sandaran ekonomi. Pak, saya ingin nikah, Pak. Kenapa? Biar ada yang mendukung saya secara ekonomi. Itu mesti nyari yang kaya-kaya. Entah cowok, entah cewek ya. Lu jangan salah, kalau mentalmu begitu, berarti kan kamu secara ekonomi lemah kan biasanya kayak gitu itu. Terus kalian nempel ke orang. Orang yang ekonominya kuat kalian tempeli, jangan-jangan malah terbebani kalian terus jadi lemah. Bayanganmu sukses, kamu malah drop. Jadi tidak selalu menikah itu terus kondisi ekonomimu jadi lebih baik. Bisa saja terus jadi anjlok. Kalau alasanmu hanya ekonomi, ya siap-siap kecewa. Karena kadang kehidupan ekonomi itu seperti banyak sisi hidup manusia yang lain, yang naik dan turun, naik dan turun. Terus, ini yang paling sering saya dengar. Itu biasanya mahasiswa-mahasiswa semester awal. Kenapa kamu menikah? Jatuh cinta, Pak. Oke ya. Iya, cinta penting. Tapi cinta yang romantis saja tidak cukup. Untuk bekal pernikahan tidak cukup menghadapi konflik jangka panjang. Di cerita-cerita sih indah, Romeo, Juliet, Laila, Majnun, itu kan luar biasa cinta. Saya membayangkan kalau Romeo, Juliet atau Laila, Majnun itu terus jadi menikah, ceritanya berubah mesti. Tidak seindah itu, mungkin terus gegeran, khawatir ada pelakor, kemudian ya kan rupiahnya anjlok, terus nagih gitu. Urusannya sudah, mau bilang cinta-cintaan, bikin puisi, diprek sama pasanganmu. Tidak penting puisi, sekarang mana belanjaan gitu sudah. Laila sudah minta dibelanjai nanti. Jadi yang alasanmu karena jatuh cinta coba diukur lagi deh. Apa hanya itu modalmu? Kalau hanya modal cinta, sulit. Karena menikah itu seumur hidup kalian akan menghadapi tantangan jangka panjang. Cinta penting, tapi tidak segalanya. Ada banyak kebutuhan lain saat kalian hidup bersama. Terus ada lagi yang punya alasan gini, ingin hidup lebih bermakna. Wah, ini mesti koro-koro ngaji filsafat kebahagiaan. Iya sih,
menikah bisa memberi kita makna. Tapi makna tidak hanya bisa ditemukan dalam pernikahan. Menikah hanya salah satu jalan saja menemukan makna. Orang bisa lebih bermakna dari banyak jalan yang lain. Jalan filantropi lah, jalan pengabdian masyarakat yang mana lah. Jalan itu masih banyak yang membuat kita bermakna. Tidak hanya menikah. Jadi maka orang tidak menikah bisa membantah ini. Saya tidak menikah, hidupku juga bermakna kok. Akan dibantah begitu. Kalau alasanmu ini. Oke ya, jadi ada berapa alasan tadi sudah dibantah semua. Ini saya tidak terus bilang kamu jangan nikah saja loh ya. Ini cuma untuk meluruskan caramu berpikir biar pas memaknai pernikahan itu. Sekarang selanjutnya, alasan yang tidak nikah. Ini sama juga. Oke, coba kita cek ya. Kalian yang sudah nawa itu tidak nikah. Mungkin alasanmu ada satu di antara ini. Yang pertama, ingin bebas. Pak, menikah itu terikat, Pak. Tidak enak, Pak. Saya ingin bebas. Bantahnya gampang. Apa bisa dalam hidupmu kamu sepenuhnya bebas? Hidup kita itu meskipun tidak menikah punya banyak sekali keterikatan-keterikatan. Punya banyak sekali tanggung jawab-tanggung-jawab. Jadi hakikatnya hidup kita sebenarnya sudah tidak bebas. Wong kalian merasa bebas milih. Nanti kalau kalian belajar filsafat belakangan yang postmodern akan terbukti bahwa kalian tidak sadar pilihan-pilihanmu itu sudah dikondisikan sejak awal oleh masyarakatmu, oleh pendidikanmu, oleh lingkunganmu. Seolah-olah kamu milih sendiri, tapi itu sebenarnya sudah terstruktur sejak awal bahwa yang ini enak itu tidak enak, ini baik itu buruk, ini asik itu tidak asik, itu sepenuhnya kalian dibentuk oleh masyarakatmu. Seleramu seolah-olah kan suka-suka saya Pak selera. Iya, tapi itu ada historisnya pasti. Tidak ada orang yang sepenuhnya bebas. Kayak saya misalnya, selera saya karena saya anak desa misalnya. Sejak kecil dulu di kampung itu telinga saya akrab sekali dengan musik dangdut, akrab sekali dengan yang sejenis itu, campur sari misalnya. Ya terus terbentuk selera saya suka dangdut, suka campur sari, suka Jawa Timur dulu ada ludruk dan lain sebagainya. Yang Jawa terus senang wayang. Itu apa secara bebas dia suka wayang? Tidak, masyarakat yang membentuk seleranya. Lingkungan yang membuat dia suka ini, suka itu. Jadi kalau alasanmu ingin bebas, kamu sendiri sudah tidak bebas sejak awal. Jangan-jangan tidak mau menikah juga karena kamu mengidolakan siapa, terikat oleh aturan yang mana, atau terpesona oleh mindsetnya siapa, terus kamu milih tidak nikah. Jadi tidak, kalian tidak sebebas itu kok. Yang kedua, ini juga sering jadi alasan. Takut kehilangan kemandirian. Padahal kadang-kadang pernikahan yang sehat itu justru membuat kita lebih cepat berkembang. Lebih cepat jadi lebih kuat. Kemarin belum punya istri, kamu kerja asal-asalan, males-malesan. Sekarang begitu punya istri, wah saya tidak boleh santai ini Pak, tanggung jawab rumah ini. Udah punya anak lagi, kamu jadi semangat. Justru kamu lebih hebat, lebih kuat, lebih mandiri sekarang. Jadi kalau alasanmu takut kehilangan kemandirian, jangan-jangan justru dengan menikah kamu semakin kuat, semakin mandiri. Yang perempuan kemarin santai-santai, bisa masak, tidak bisa masak, suka-suka lah.
Sama anak kecil saya tidak terlalu senang, Pak. Begitu menikah punya anak, mau tidak mau kamu harus bisa ngomong. Kamu sedikit-sedikit bisa masak. Kamu jadi lebih mandiri, lebih kuat. Jadi justru lembaga pendidikan yang paling bisa membentukmu mungkin di rumah. Jadi alasan kedua, takut tidak mandiri, otomatis bisa iya, bisa tidak. Yang ketiga, takut konflik perceraian. Apa sih yang tidak ada resikonya? Resikonya menikah ya memang ketemu konflik, ketemu perceraian. Tapi manfaat dan guna fungsinya juga banyak. Silakan saja kalian mengkalkulasi sendiri antara resiko yang dihadapi dengan manfaat yang diperoleh. Jadi tidak selalu nanti hasilnya pasti lebih besar konflik, lebih besar masalahnya, bisa saja lebih besar manfaatnya. Ya memang apa sih yang tidak ada resikonya? Kalian milih tidak menikah juga ada resikonya. Terus, ini yang biasanya punya pekerjaan, fokus karir. Masuk akal, tapi jangan lupa kadang-kadang karir dan pernikahan itu saling mendukung. Tidak selalu saling meniadakan. Ada banyak kasus, karirnya sukses, pernikahannya sukses. Ada banyak kasus, pernikahan mendukung karir. Ada banyak kasus, karir mendukung pernikahan. Jadi tidak selalu. Jadi situasional. Atau ini mungkin banyak yang alami trauma lihat gagalnya pernikahan orang lain. Jadi, iya kalau orang lain gagal bukan berarti kan kita gagal. Kita bisa belajar dari kegagalan orang lain agar kita tidak gagal. Ini kan kalian sering dengar cerita negatif-negatif, sering baca di medsos, ada pelakor, ada kawin cerai, ada yang anaknya disiksa dan lain sebagainya. Tapi kan tabiatnya berita itu selalu nyari yang jelek-jelek. Yang baik-baik kan tidak mungkin diberitakan wong normal. Tapi yang kalian baca terus akhirnya yang negatif tadi. Terus muncul cara pandangmu, berarti menikah itu menyusahkan. Punya anak kok disiksa, mending saya tidak punya anak saja deh. Kamu hanya baca negatifnya. Kemudian, ini banyak juga yang pingin child free. Saya tidak pingin nikah, Pak. Kenapa? Tidak pingin punya anak. Ya monggo saja sih punya anak atau tidak punya anak sesuai keinginanmu. Tapi kalau alasanmu itu tidak semua pernikahan punya anak atau menginginkan anak. Nikah kemudian saya tidak pingin punya anak juga bisa. Juga mungkin. Ini untuk konteks menikahnya ya. Nanti kapan-kapan kita bahas konteks anaknya. Jadi kalau alasanmu tidak ingin punya anak kemudian tidak menikah, apa menikah itu harus punya anak? Kan tidak juga. Terus, Pak, saya sendiri saja sudah bahagia. Kalimat ini bisa menunjukkan kamu memang matang, tapi jangan-jangan kamu sebenarnya rentan. Kamu sebenarnya menutupi bahwa dirimu tidak bisa hidup bersama orang lain, dekat dengan orang lain. Ini yang terakhir. Ini penyakit banyak kalau di sini yang terakhir ini mungkin. Sulit nyari jodohnya. Pak, saya mau nikah, Pak. Tapi kok tidak ketemu-ketemu, Pak, pasangannya. Ya saya tidak tahu situasinya bagaimana, tapi kadang-kadang orang ada di titik sulit menemukan jodoh itu ketika dia standarnya terlalu banyak, terlalu ideal,
terlalu tinggi, atau pikirannya serba negatif. Dikasih yang kualitas rendah, Pak, masa orang kayak saya dapat yang begitu. Nanti dikasih kualitas tinggi, wah takut saya Pak, nanti saya. Jadi kayak mikirnya jelek terus. Dikasih yang tidak cakep, kamu tersinggung. Dikasih yang cakep, kamu minder. Lah terus maunya yang mana? Dikasih yang kaya, kamu merasa, tidak mau lah Pak, nanti saya dianggap hanya modal itu saja. Dikasih yang tidak kaya, kamu sambat, Pak, saya sudah tidak kaya, dia tidak kaya. Ini tidak kaya double ini Pak, tambah berat hidup ini Pak. Susah sekali kamu dapatnya. Atau jangan-jangan kamu memang tidak menyalakan sinyalmu sehingga tidak ada sinyal lain yang masuk. Kamu nolak terus. Oke ya, jadi ini alasan-alasan yang tidak nikah. Baik, yang ingin nikah dibantah, yang tidak mau nikah dibantah. Yang benar yang mana? Dua-duanya, baik yang menikah atau tidak menikah, alasan yang saya sebut tadi, ada dua kelemahan besar. Yang pertama egois, yang kedua naif. Alasan egois apa? Terlalu yang difikirkan aku. Kalau menikah yang dipikir apa yang saya dapat. Yang tidak menikah mikirnya apa yang harus saya hindari. Jadi fokusnya aku, kita lupa kita ini hidup tidak sendirian. Kita ini terkoneksi dengan banyak individu, kita ada di satu sistem. Tidak harus dasarnya adalah ego, keinginan kita sendiri. Nah, ini ada sisi egoisnya. Yang kedua ada sisi naifnya. Yang menikah ingin bahagia selamanya. Yang tidak menikah ingin agar tidak sengsara terus. Di dunia ini teman-teman tidak ada gaya hidup yang terus menjamin bahagia permanen, tidak ada susahnya. Baik itu menikah atau tidak menikah. Kalian yang memutuskan tidak menikah karena biar tidak sengsara, apa terus hidupmu pasti tidak sengsara? Kalian yang memutuskan menikah agar bahagia, apa jaminan terus menikah itu bahagia terus permanen selamanya? Tidak juga. Ini yang disebut naif. Terlalu kaku, terlalu kencang. Ya jawaban simpelnya sebenarnya saya menikah Pak, jika saya tidak menikah jika. Sederhananya ini loh. Jadi menikah atau tidak menikah itu bisa sama-sama baik. Yang perlu dikritisi jangan kok orang ini menikah atau tidak. Coba dicek dia menikah atau tidak menikah itu motifnya apa sih? Kesiapannya bagaimana? Cara menjalaninya bagaimana? Jadi bukan saya tidak menikah, oh jelek. Saya menikah saja, itu baik atau sebaliknya. Saya menikah, kamu cari penyakit. Saya tidak menikah, wah kamu luar biasa, tidak begitu. Coba alasanmu apa? Kamu siap apa enggak segala resikonya? Cara menjalaninya bagaimana? Bisa saja orang menikah tapi menjalankannya secara tidak dewasa. Sementara yang sendirian bisa hidup dengan sangat dewasa. Tapi sebaliknya juga bisa menikah terus jadi matang, jadi bijaksana. Sementara yang sendirian malah jadi kerdil, takut berhadapan bersama dengan orang lain. Jadi, maka teman-teman jangan judgmental,
Jangan menghakimi ketika seseorang memutuskan menikah atau tidak menikah. Pastikan mereka punya alasan yang jelas, motif yang masuk akal, unsur kesiapan menghadapi segala resiko dan cara menjalaninya. Ini yang penting diperhatikan. Para filosof ya banyak yang tidak nikah, ulama juga banyak yang tidak nikah. Tapi mereka punya argumen, punya alasan yang bisa diterima. Tentu saja yang menikah jauh lebih banyak. Saya ingin ke sini dulu. Ada satu peribahasa Arab yang menurut saya menarik. Laisa zawaju antajita syahsul munasiba bal antakuna antas syahsul munasib. Bukanlah pernikahan itu tentang engkau menemukan orang yang tepat, melainkan tentang engkau menjadi orang yang tepat. Sejak tadi kan kalian mikir mencari jodoh yang cocok untuk dirimu, keluar. Tapi kalau mengikuti peribahasa ini, prosesmu terbalik. Prosesmu adalah jadilah kamu jodoh orang yang cocok. Jadilah kamu cocok dijadikan pasangan. Jangan melulu mencari pasangan yang cocok. Ini seperti dulu kita pernah belajar the law of attraction. Jadi hukum tarik-menarik. Yang akan mendekat padamu yang ada di frekuensimu, di levelmu. Vibrasi yang kamu getarkan. Nah, kalau kamu meningkatkan kapasitasmu sebagai pasangan yang cocok, yang sesuai, yang tepat, ya kamu akan segera ketemu jodohmu yang tepat. Jadi, buat dirimu pantas jadi pasangannya orang. Jangan hanya mencari pasangan yang pantas untuk dirimu. Nah, ini makanya cara mencari yang terbaik membuat kita pantas dan layak untuk ditemukan orang. Tidak sekedar menemukan pasangan. Berarti apa? Ikhtiar. Tingkatkan kapasitasmu. Upgrade sisi menarik dirimu apa, kembangkan itu. Dan seterusnya. Lanjut. Saya bantu kalian jawab kalau ada pertanyaan ini. Ya, kamu kan bingung itu ya. Saya tadi mikir ini yang manfaat untuk teman-teman apa ya. Kelihatannya anak-anak ngaji filsafat itu selalu bingung kalau ditanya kapan nikah, kenapa kok belum menikah. Saya bantu jawab secara filosofis ya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa belum nikah? Kok ndak nikah-nikah sih? Beri jawaban ini ya. Yang pertama, jawab begini. Menikah itu penting. Dan segala yang penting itu perlu waktu. Ya. Jadi menikah bukan perlombaan cepet-cepetan. Oke, yang pertama itu ya, kamu bisa jawab ini lumayan. Yang kedua, kok lama tuh kamu ndak nikah-nikah, mbok jangan ditunda-tunda. Jawab begini ya, saya tidak sedang menunda menikah, saya sedang mempersiapkan pernikahan yang terbaik. Kan ndak boleh asal-asalan. Kapan kamu nikah? Loh ini justru karena saya sangat serius mempersiapkan nikah. Saya tidak mau asal-asalan karena ini ikatan yang agung. Misakon goli gitu. Ada lagi jawaban begini. Kapan kamu nikah? Kenapa kok belum nikah-nikah? Dalam hidup ini yang penting bukan hanya cepat memilih, tapi juga siap
bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi ini saya sedang menyiapkan diri agar bisa nanti kalau nikah bertanggung jawab. Nah ini jawaban filosofis. Bantahnya susah, meskipun sebenarnya kamu melarikan diri saja dari pertanyaan itu. Ini namanya jawaban normatif yang tidak gampang dibantah. Tapi ini sebenarnya kamu faktanya memang susah nyari jodoh kan begitu. Tapi kamu puter-puter khas gaya seorang filosof. Atau kalau lupa, kok panjang-panjang Pak, jawab yang pendek. Kenapa sih kamu belum nikah-nikah? Jawab, lebih menakutkan salah milih pasangan daripada terlambat milih pasangan. Karena salah milih pasangan bisa gawat. Masih susah kamu dikejar-kejar terus. Jawab yang terakhir ini, lebih pendek. Menikah cepat itu baik, tapi menikah tepat jauh lebih baik. Biar kamu tidak salah pilih. Oke ya, ini alasanmu, dalihmu kalau dikejar-kejar orang. Kapan menikah? Argumennya tadi sebenarnya di depan. Menikah itu bukan urusan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih siap. Maka lakukan terus, siapkan dirimu. Tunjukkan pada orang-orang ini, bukan saya tidak mau, tapi saya sedang siap-siap. Saya juga menunggu kalau ada yang cocok. Baik, saya lanjutkan ini. Ini terakhir ya, malam ini. Never marry the one you can live with. Marry the one you can't live without. Jangan, ini James C. Dobson, penulis sastrawan Amerika. Jangan pernah menikah dengan orang yang engkau merasa bisa hidup dengannya, tapi menikahlah dengan orang yang engkau tidak bisa hidup tanpanya. Ini dalam ya. The one you can live with itu orang yang cocok menurutmu untuk hidup bersamamu. Jadi misalnya baik, menarik, visinya sejalan, bisa diajak komunikasi, itu the one you can live with. Kalau cuma ini saja, ada kurangnya banyak. Kurangnya banyak di mana? Di rasa. Ada orang baik, menarik, visinya sama, enak diajak komunikasi, tapi tidak ada rasa apapun dalam dirimu, tidak enak jadi pasangan. Kata Dobson apa? Hiduplah dengan the one you can live without. Orang yang kau tidak bisa hidup tanpa dia. Tidak sekedar saya suka dia, tapi hidupku jadi tidak utuh kalau tidak ada dia. Orang yang jadi bagian penting dari hidupmu. Coba kamu tanya pasanganmu ini, kamu bisa tidak hidup tanpa dia? Nah, berarti kalau tidak bisa, kamu sudah dekat dengan dia, ada rasa mendalam.